Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Saya percaya saat kita datang di tempat ini, kita datang dengan kerinduan hati kita, dengan kerinduan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Bersyukur buat segala penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, amin. Sebab itu sebelum kita mulai lebih lagi pada pagi hari ini, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Yang mau menikmati bait-Nya Tuhan, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Bapa kita di surga, kita ungkapkan syukur kita berdoa kepada Dia. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami, Bapa. Banyak hal yang kami lalui, banyak hal yang kami lewati, tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Tuhan kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan kami yang baik, yang selalu menyediakan apapun yang kami perlukan, mencukupkan setiap apapun yang kami butuhkan ya Bapa. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Bapa. Bahkan jika Engkau izinkan tantangan kami boleh hadapi ya Bapa. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami ya Bapa. Sehingga kami mampu Tuhan mengatasi semuanya itu karena Engkau yang menyertai kami. Dan kami bisa naik level lagi ya Bapa. Iman kami boleh semakin kuat. Setiap orang bisa menyaksikan bahwa Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih ya Bapa. Ini akan kami bawa buat Engkau pagi hari ini. Pujian kami, sorak-sorai kami, sembah kami, tepuk tangan kami. Yang terbaik hanya bagi Raja kami, yaitu Tuhan Yesus yang kami puja, yang kami senangkan. Terima kasih ya Bapa. Ini ucapan syukur kami bawa di hadapan-Mu pagi hari. Di dalam nama-Mu kami naikkan syukur, haleluya. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. amin. Dan bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, Ya Tuhan, Tuhan kami, sungguh Engkau mulia Bapa. Oh nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Angkat hatimu, katakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Amin. Nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan
dimuliakan, atas sembah Dia, ya Tuhan, Tuhan kami. Amin. Sungguh Engkau mulia Bapa. Yes. Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami sembah. Haleluya. Mari bawa rasa kagummu, bawa rasa syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Mari ungkapkan kasih-Mu kepada Bapa-Mu, ungkapkan suara-Mu kepada Bapa-Mu pagi hari ini. Naikkan syukur-Mu kepada Dia, sebab Dia baik, Dia sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan, kami angkat tangan, kami tinggikan Engkau Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur, kami katakan kami bersyukur, punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, tak pernah habis kasih-Mu, berkat-Mu selalu limpah dengan kami, rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini ungkapan syukur umat-Mu pagi hari ini yang datang menyembah-Mu ya Bapa. Dengan kerinduan kami menaikkan syukur bagi-Mu, Allah yang maha tinggi, Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Terus angkat hatimu, panggil namanya ya Tuhan. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, Dimuliakan atas seluruh
ya Bapa. Biarlah nama-Mu yang terus kami muliakan pagi hari ini. Dan kami siap lebih lagi bersorak bagi Raja kami. Yang siap bersorak lebih lagi, sama-sama katakan amin. Bilang kiri kananmu, katakan Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Sorakan Allah sumber, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya siapa tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Say, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Kau sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kami percaya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Bilang kiri kananmu, katakan, tak kuandalkan kekuatanku. tak kuandalkan Kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sama sorakan Allah sumber. kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber Haleluya. kuatku dan bagianku selamat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sorak lebih lagi. Allah sumber. Allah sumber Mantap. kuatku. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kuatku Dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Sekali lagi, siapa sumber kekuatan kita? Yesus. Haleluya. Yuk nari sama-sama buat Tuhan pagi hari ini yuk. Haleluya. Kami percaya Engkau kuat kami Tuhan. Hey.
angkat pujian ini, katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Ini iman kami Tuhan, kami katakan takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Bersorak yang percaya Tuhan sumber kemenangan kita, katakan haleluya. Hey. Sekali lagi katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Kasih tahu lagi kiri kanan, katakan takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus. Yang percaya katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu Tuhan, perlindungan kami, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kau sumber kemenangan kami Bapa, Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Bersama Engkau kami tidak akan pernah takut, bersamamu kami tidak akan pernah khawatir ya Bapa. Kaulah kuatku, perlindunganku, Kaulah kuatku, perlindunganku, Allahku, sumber kemenangan. Semua, Kaulah. kuatku, Tepuk tangan di atas kepala ya semua. gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, Perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Sekali lagi sorakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yang percaya katakan, Kaulah kuatku. Haleluya. Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kita? Kasih tahu kiri kananmu dengan yakin, aku percaya Tuhan sumber kekuatan dalam hidupku. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum dengar firman Tuhan pada pagi hari ini,
sebuah kesaksian pada waktu zaman COVID waktu itu. Ya, sungguh bersyukur bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa ya, khususnya buat papa saya waktu itu yang kena COVID. Satu kata yang dia ketik waktu itu WA ke saya, "Nil, papa udah gak kuat lagi, gak tahan," katanya. Ada kata-kata putus asa, menyerah saat itu. Saya kaget waktu saya baca WhatsApp tersebut. Saat itu saya sedang ada di kantor. Hati saya langsung tersentak saat papa WA tersebut. Wah, apakah ini akan berakhir Tuhan? Tapi saat itu, satu hal yang saya yakin sebagai anak-anaknya yang percaya kepada Dia, jika kita minta, kita berdoa kepada Dia dengan tidak pernah menyerah dan berputus asa, Tuhan pasti akan memberikan jawaban atas setiap doa. Saat itu saya hanya berkata ke papa, langsung saya telepon saat itu. Dia berkata lagi, "Nih udah gak tahan," katanya. Ya, akhirnya ya udah Pak, kita berdoa aja. Waktu itu sambil berdoa di telepon, saya mengungkapkan bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan sudah menyertai hingga saat ini, pasti Tuhan juga akan mampu menyembuhkan papa saya. Saya berdoa saat itu saya sedang sendiri karena teman-teman yang lain udah pada pulang. Saya menangis berdoa bersama papa saat itu. Akhirnya saya tutup amin. Dan setelah kejadian tersebut, papa ngomong ke saya, ya, pada saat berdoa itu seperti ada aliran yang turun gitu dari leher yang tadi yang gak enak. Dan hingga saat ini, ya papa saya masih ada bersama-sama dengan saya. Sebuah mujizat Tuhan nyatakan, asalkan kita tidak pernah menyerah, kita tidak pernah berputus asa, terus bergantung pada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Apapun yang terjadi saat ini di dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan mampu menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita angkat pujian ini sama-sama dengan iman, kita katakan. Kau berjanji Tuhan selalu menyertai kami. Berjanji, amin. Berikan kekuatan bagi setiap kita yang percaya, sama-sama katakan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari angkat tanganmu yang mau terus percaya kepada Tuhan, katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin. Kami percaya mujizat-Mu masih ada Tuhan. Haleluya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan, mujizat, mujizat Tuhan, mujizat, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Buat siang hari ini kami mengucap syukur. Tuhan, kami datang. Kami ingin berjumpa dengan Engkau. Kami ingin mengutarakan semua masalah, kesulitan, problem-problem, kesehatan, atau apapun juga Tuhan kepadamu. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Amin. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang tidak pernah membuat kami untuk menyerah. Amin. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang tidak pernah membuat kami untuk berputus asa. Karena kami percaya akan janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih ada. Amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya terkadang Tuhan, kami kurang percaya. Kami kurang berserah Tuhan. Tetapi kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi siang hari ini Tuhan, kami akan belajar untuk mendengarkan firman-Mu. Belajar untuk lebih lagi Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami mengklaim janji-janji-Mu ya dan amin. Biarlah siang hari ini Tuhan semua jemaat di tempat ini yang mempunyai masalah, problem, persoalan atau apapun juga, dia pulang Tuhan dengan membawa sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Dan biarlah itu termeterai di dalam hati mereka lewat Roh Kudus-Mu yang akan memeteraikan Bapa. Biarlah kami boleh duduk seperti seorang Maria yang duduk untuk mengambil bagian yang terbaik dari firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Lawat kami semua. Jangan ada satupun yang terlewatkan. Kami alaskan doa kami di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tema hari ini berbicara tentang pantang menyerah. Sebuah sikap yang benar-benar diuji ketika badai hidup datang. Dan judul khotbah saya berikan judul Get Up or Give Up ya. Give up or get up. Artinya menyerah atau bangkit. Dan ayat firman Tuhannya saya ambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Ya, Yesaya 40 ayat 31 yang berkata demikian Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap manusia di dalam kehidupan ini pasti akan melewati berbagai-bagai macam musim kehidupan. Ada masa terang, ada masa gelap, ada juga masa kelimpahan, dan ada juga masa kekurangan, ada masa bahagia, dan ada juga masa sulit
atau masa sedih ya, masa sedih Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu saking sulitnya sampai kita menghadapi satu situasi yang tampak tidak ada jalan keluarnya. Hal ini tentunya membuat pikiran dan emosi kita akan terkuras. Sebagian orang ketika menghadapi hal ini memilih untuk menyerah. Sekilas menyerah merupakan jalan keluar yang paling mudah untuk mengakhiri masalah. Sekilas menyerah merupakan jalan paling mudah untuk mengatasi kesulitan. Sekilas menyerah merupakan jalan paling mudah untuk mengakhiri penderitaan. Tetapi sebenarnya menyerah bukanlah satu solusi. Tetapi ketika kita menyerah akan membawa kita ke dalam lubang kehancuran yang lebih dalam. Hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menengok masa-masa sulit di masa lalu yang membuat Bapak Ibu menyerah. Dan belajar di masa sekarang untuk bertahan di dalam menghadapi kesulitan. Ya, dan belajar di masa sekarang dan belajar di masa sekarang di dalam menghadapi kesulitan Bapak Ibu. Karena ketika kita memilih bertahan, berjuang dan bangkit, maka di sana pasti ada peluang. Peluang untuk menjadi lebih hebat, peluang untuk menjadi lebih kuat, peluang untuk menjadi lebih tangguh, peluang untuk menjadi lebih cerdas, lebih pintar, dan lebih stabil dari sebelumnya. Apabila ada di pikiran kita untuk menyerah, Bapak Ibu, ingatlah akan kisah ini. Ingatlah akan kisah ini. Kisah tentang orang lumpuh di kolam Bethesda. Yang nanti dapat Bapak Ibu baca di dalam Yohanes 5 ayat 1-9. Dalam kisah itu diceritakan tentang seorang pria yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Ia menunggu kesembuhan di kolam Bethesda. Tetapi ia selalu kalah cepat daripada yang lain. Meski orang lumpuh ini tidak berdaya, tetapi ia tidak pernah menyerah. Bapak Ibu saudara sekalian, sampai suatu kali Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda dan bertemu dengan orang lumpuh ini. Tuhan Yesus tidak berkata, cepat masuk ke dalam kolam. Tuhan Yesus tidak berkata demikian Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ternyata Bapak Ibu, kesembuhan bukan didapat dari perlombaan adu cepat. Ternyata kesembuhan didapat dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu. Dari kisah ini kita belajar bahwa pantang menyerah dibangun bukan oleh kekuatan sendiri. Tetapi pantang menyerah dibangun oleh satu tekad yang bersatu padu dengan iman kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setelah mengetahui hal ini, saya ingin menyampaikan beberapa arti tentang pantang menyerah. Yang pertama, pantang menyerah berarti fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ya, pantang menyerah berarti fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ayat firman Tuhannya di dalam Mazmur 37 ayat 5. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang menghabiskan energi saat mencoba mengendalikan hal-hal yang di luar kemampuannya atau di luar jangkauannya. Seharusnya sebagai orang beriman kita percaya kapan waktunya berusaha dan kapan waktunya berserah. Ingat Bapak Ibu, berserah dan bukan menyerah.
Pantang menyerah berarti kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, lalu mempercayakan sisanya kepada Tuhan. Seperti cerita kisah orang lumpuh di kolam Bethesda. Meskipun orang lumpuh ini tidak dapat bergerak sendiri, ia tetap datang dan menunggu di kolam Bethesda. Alkitab mencatat, siapa yang masuk pertama kali di kolam Bethesda ketika air bergoncang, dia akan sembuh. Orang yang tidak mampu bergerak sendiri, mana mungkin dia bisa menang dalam perlombaan adu cepat. Pasti dia kalah dengan yang sakit kusta. Pasti dia akan kalah sama yang cuma hanya lumpuh tangan. Pasti dia akan kalah cepat dibanding pesakitan-pesakitan yang lain. Tetapi hebatnya, orang lumpuh di kolam Bethesda ini, meski dia tidak berdaya, tetapi ia tetap datang. Ia tetap melakukan bagiannya. Ia fokus, ia datang, ia ingin sembuh. Dan tidak fokus kepada hal-hal yang dia tidak bisa datang. Sampai Tuhan Yesus datang, bertemu dengan dia. Demikian juga dengan Musa, Bapak Ibu. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa dihadapkan pada jalan buntu. Di depan Laut Merah, di belakang tentara Mesir lengkap dengan pasukan berkudanya. Tetapi Musa tetap tenang dan tidak menyerah. Musa tetap tenang dan tidak panik, Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel Musa menghujat Musa, marah-marah kepada Musa, kamu yang meminta aku keluar dari Mesir, sekarang begini. Dia melihat jalan buntu pasti mati. Tetapi Musa tidak menyerah. Dia berdoa dan minta petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan petunjuk, angkat tongkat Musa, hadapkan ke laut. Dan saat itu juga mujizat Tuhan terjadi. Laut Merah terbelah menjadi dua sehingga bisa dilewati oleh bangsa Israel. Dan ketika tentara Mesir mengejar, akhirnya dikubur hidup-hidup di laut, Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, banyak dari kita menghadapi ekonomi yang lesu. Omset turun, pembayaran lama atau macet. Saingan-saingan baru bermunculan di mana-mana. Bisnis melambat. Tapi ingat, semuanya ini nggak bisa kita kendalikan. Ini di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap dan cara kerja kita. Bapak Ibu saudara sekalian, awal-awal setelah Lebaran, beberapa minggu, bahkan bulan, saya melihat bisnis saya pribadi kok semakin sepi. Dan menjelang Lebaran tahun depan, bisnis kami masih stabil-stabil aja, tidak ada tanjakan. Biasanya karena kami bisnis tekstil musiman, musim Lebaran akan musim ramai. Biasanya bulan seperti sekarang ini sangat luar biasa beberapa bulan, 3 bulan sebelumnya. Tetapi hari-hari ini biasa-biasa saja. Dan saya punya satu kebiasaan, saya akan cek ke toko sebelah. Bapak Ibu pernah nonton filmnya? Cek toko sebelah? Pernah? Ya, cek toko sebelah. Bapak Ibu juga harus sering cek toko sebelah. Ya, saya cek ke toko sebelah. Saya telepon pemilik pabrik yang lain. Saya telepon trading kain yang lain. Saya telepon pelanggan-pelanggan saya. Dan saya telepon juga relasi yang berkaitan dengan dunia tekstil. Jawaban mereka hampir sama semua. Penjualan turun, orderan sepi, pembayaran mundur, sampai bahkan bulanan tahun, ya kan? Terus juga dia bilang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, daya beli melemah, ya kan? Harga hancur-hancuran. Jawabannya kalau saya telepon 1, 2, saya telepon 10 orang hampir sama semua. Lama-lama saya malas dan capek Bapak Ibu. Tanya, karena isinya mengulang berita buruk yang sama. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, di titik itu saya sadar. Lesunya ekonomi,
melemahnya daya beli masyarakat, dan pembayaran yang mundur ini di luar kendali saya. Perhatikan baik-baik. Disinilah letak pantang menyerahnya Bapak Ibu. Ya, pantang menyerah itu disinilah letak pantang menyerah. Saya tidak bisa memaksa market untuk menjadi ramai. Kecuali saya mau bagi-bagi gratis. Ya, bagi-bagi gratis pasti banyak, ramai itu. Saya nggak mau bagi-bagi gratis, Pak. Saya nggak bisa memaksa market menjadi ramai lagi. Tapi saya bisa mengatur apa yang ada pada saya. Saya bisa mengatur produksi saya tetap berkualitas. Saya bisa merawat hubungan dengan langganan saya. Saya bisa mengatur cash flow saya lagi untuk lebih hemat. Saya mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu ya. Ya, ini ibu-ibu juga perhatikan ketika suaminya pendapatannya menurun, juga mulai ngerem, bijak biaya-biayanya ya. Kalau dulu minumnya makannya es krim, sekarang es batu, ya turun dikit Bu ya. Ini buat ibu-ibu juga, buat kita semua karena memang sekarang hampir semua rata menutup ya. Kalau dulu makannya sate, besok makannya jengkol, karena lebih murah. Habis perlombaan lagi pertandingannya pertandingan bikin jengkol, ya Bu. Bapak Ibu, ya. Terus saya juga berusaha untuk mem-pass out, ya, membuang langganan-langganan ini bayarnya berbulan-bulan, terlambatnya 9 bulan, 1 tahun, saya udah buang 7 langganan. Ya, saya lepaskan 7 langganan. Bayarnya 1 tahun, 1,5 tahun. Itu ulang tahun nanti kedua tahun, saya takut. Ya, jadi saya buang. Saya lepaskan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan lepaskan mereka. Dan saya menjaga hati dan pikiran saya. Supaya saya nggak stres. Ya, Bapak Ibu juga ibu-ibu di rumah suami tanya, jangan langsung tanyain badut berapa ya. Kasihlah minum, kasih apa. Karena jaga pikiran dan hati nggak stres. Ya, saya sering pesan sama karyawan saya kalau di jalan ngalah. Karena sekarang banyak orang stres. Menjaga hati dan pikiran saya supaya nggak stres. Karena kalau saya stres Bapak Ibu, saya nyanyi. Ya, supaya orang lain terhibur. Kan banyak orang stres. Ya kan, saya nyanyi. Tetapi saya nggak dapat panggung nyanyi. Tapi saya hari ini nyanyi. Oke? Ya. Ya Bapak Ibu, saudara sekalian, lah Bapak Ibu pantang menyerah. Ya di tengah badai seperti ini artinya apa? Menerima kenyataan. Bapak Ibu sadar bahwa kita ini manusia biasa yang tidak sedahsyat Tuhan kita. Kita nggak bisa berkuasa atas keadaan. Tetapi saya tetap bertanggung jawab dan merespons akan keadaan. Artinya apa? Tetap semangat. Tetap bekerja, tetap smart, tetap inovatif, tetap jujur, ya, tetap percaya, tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Ora et labora, ya, ora et labora artinya bekerja sekeras mungkin dan berdoa sesering mungkin. Tadi ayat firman Tuhannya berkata apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Amin. Bapak Ibu mau menyerahkan semuanya? Jadi tidak ada rasa khawatir ketika kita menyerahkan ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu. Poin yang kedua, pantang menyerah berarti menerima kenyataan bahwa hidup tidak akan selalu baik-baik saja ya. Tadi lagu yang sebelum masuk ke khotbah, Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata. Tuhan nggak pernah berjanji hidup akan baik-baik saja. Ya, karena dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat 20, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Alkitab tidak pernah berkata bahwa orang benar bebas dari penderitaan. Justru dikatakan kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan akan melepaskan kita dari kesulitan, masalah, penderitaanmu. Ya, dari semuanya itu. Ini dapat diandaikan Bapak Ibu seperti seorang ayah yang menggandeng tangan anaknya melewati jalan terjal dan licin. Anak itu mungkin terpleset. Tetapi tangan sang ayah tidak akan pernah melepaskan tangannya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Amin gak amin Bapak Ibu? Kok suaranya kecil amin? Aminnya amin dong. Amin. Karena
Amin harusnya Bapak Ibu. Karena Tuhan pernah berkata kepada Yesaya dan kepada kita semua. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan, apa kekalahan? Kemenangan. Tuhan menjanjikan itu kepada kita semua Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kita mengetahui janji ini, buat apa kita menyerah? Buat apa kita menyerah? Tetapi gini Bapak Ibu, pantang menyerah ini bukan cuma pura-pura kuat. Pantang menyerah ini berani melangkah walau tidak mengerti. Ya, tetap berdoa, ya, sambil menangis. Gak apa-apa berdoa sambil menangis. Tetap percaya walaupun belum melihat jalan keluar. Seperti yang dilakukan oleh orang lumpuh di kolam Bethesda Bapak Ibu. Ayub Bapak Ibu. Ayub adalah orang benar dan takut akan Tuhan. Namun dalam waktu singkat, Ayub kehilangan segala-galanya. Anaknya, hartanya, kesehatannya. Namun di tengah kesakitan Ayub masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak menyangkali hidupnya sedang hancur. Tetapi dia tidak pernah melepaskan imannya. Dia tidak pernah marah. Dia tidak menghujat Tuhannya. Sempat Ayub bertanya, Ayub sempat komplain. Tetapi Ayub tidak pernah melepaskan imannya kepada Tuhan. Ayub tahu. Sekalipun hidupnya tidak baik-baik saja. Sekalipun hidupnya ada di titik terendah. Dia tetap bisa berkata, Tuhan itu baik. Bapak, Ibu, saudara sekalian, hari-hari ini mungkin yang bisnis atau bekerja, merasakan nggak, atau salesman, merasakan nggak bisnis ini lesu sekarang sedang? Merasakan nggak? Wah, semua baik-baik saja, nggak ada yang merasakan. Apa saya saja yang merasakan? Merasakan nggak? Lesu, kok sedikit aja ngomong. Merasakan. Oh, beberapa berarti bagus, puji Tuhan. Ya, yang lesu cuma bagian sini nggak ada nih, lesu. Rame semua. Haleluya, ya. Lesu apa rame Bapak Ibu? Lesu, ya. Saya ngerasakan juga industri tekstil, garment, alas kaki, sepatu, mobil, properti, ya, tambang, teknologi, ya kan, teknologi hotel, rumah makan. Bapak Ibu lihat aja sepanjang bambu larangan, orang buka makanan gerobak kanan kiri makin banyak, ya, orang di PHK makin banyak Bapak Ibu. Saya pribadi melihat, ya, banyak pengusaha yang menyerah dalam menghadapi badai 4 tahun di pandemi ini. Saya melihat banyak pengusaha yang tumbang. Mereka punya 1001 alasan untuk menyerah. Tetapi pertanyaannya, kita sebagai anak-anak Tuhan, bolehkah kita menyerah? Enggak boleh ya? Boleh enggak? Enggak. Kita harus mencari satu alasan yang kuat. Kenapa kita harus bertahan? Ketika Bapak Ibu menemukan satu alasan yang kuat itu, maka Bapak Ibu akan menjadi orang yang tidak pernah terkalahkan. Pertanyaannya, apa alasan kuat Bapak Ibu untuk bertahan? Apa Bapak Ibu? Masa saya harus kasih yang benar kasih 100.000? Nanti pada jawab, ya, apa alasan kuatnya? Kenapa kita harus bertahan? Betul, selama masih ada Tuhan, tentunya masih ada harapan. Betul Bapak Ibu? Ketika kamu menemukan alasan yang kuat itu, maka kamu akan menjadi pribadi yang tidak telah terkalahkan. Selama masih ada Tuhan, mengapa kita harus menyerah? Bukankah Tuhan berkata kepadamu dan kepadaku, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Poin yang ketiga Bapak Ibu. Ya. Pantang menyerah berarti percaya bahwa semua badai pasti akan berlalu. Ya, mungkin si Om Wiranto bersama dengan istri pernah nonton filmnya ya Pak ya? Ya, Badai Christine Hakim dan Eros Jarot.
Kalau nggak salah ya. Lagunya enak sekali, badai pasti berlalu. Ya kan? Nah itu ya, lagunya seperti, Bapak Ibu tidak ada badai yang kekal. Semua badai pasti berlalu. Ya kalau begitu Bapak Ibu, tangisan sifatnya hanya sementara. Dan sukacita akan datang tepat pada waktunya karena semua badai pasti akan berlalu. Bapak Ibu, kita sering menyerah bukan karena badainya terlalu besar. Tetapi karena kita merasa, aku gak kuat, tidak merasa kita gak mampu bertahan. Padahal Tuhan berjanji selalu menyertai. Tuhan berjanji selalu memberi kekuatan. Tuhan berjanji selalu akan menolong untuk kita melewati badai itu. Tangisan Bapak Ibu, mungkin kita nangis ketika badai terjadi, ketika kita ketipu ya, multi level marketing, ketika ketipu dengan apa, kita mungkin nangis, hanya bertahan semalam. Tetapi sukacita akan datang pada pagi hari ini. Hal ini menyatakan bahwa masa-masa susah sifatnya hanya sementara. Bukankah Tuhan berjanji Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu dan bagiku? Ya, bagi orang yang mengasihi Dia. Tetapi Bapak Ibu harus mengasihi Tuhan. Dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28. Saya berikan contoh, Hana. Hana lama menantikan seorang anak. Tetapi selama bertahun-tahun doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Hana sering diejek, dilecehkan oleh Penina, istri lain dari Elkana. Hati Hana hancur. Tetapi Hana tidak menyerah. Hana datang ke rumah Tuhan. Ia membawa doanya dengan hati hancur. Dan Tuhan menjawab doanya. Lahirlah Samuel. Hana adalah seorang wanita yang pantang menyerah. Sama seperti Ibu Hana di tempat ini. Nyerahnya kalau saya nyanyi aja. Kalau saya nggak nyanyi dia nggak nyerah. Bapak Ibu saudara sekalian, demikian juga bukan hanya Ibu Hana yang nggak menyerah. Ibu-ibu di tempat ini juga gampang menyerah apa nggak menyerah? Menyerah apa gampang menyerah apa nggak menyerah? Nggak menyerah. Betul Ibu-ibu? Betul? Beri tepuk tangan buat dirimu sendiri. Ya jangan mudah menyerah ya. Sama suami hemat biayanya ya. Semua pengeluaran-pengeluaran harus dihemat supaya kita ini. Bapak Ibu contoh yang lain adalah Chris Gardner. Chris Gardner adalah seorang ayah tunggal ya, yang dia pernah tidur di stasiun kereta api, dia pernah tidur di toilet umum, dia pernah tidur di asrama-asrama yang gratis dari pemerintah Amerika Serikat, ya. Dia terus memperbaiki diri, dia mengupgrade dirinya, dia terus belajar. Ketika dia melihat mobil Ferrari merah, dia belajar, dia pingin aku punya seperti itu. Dan akhirnya dia jadi pemain pialang saham. Ya, hari-hari ini saya yakin banyak yang dari kita pasti ikut bertempur di dunia saham. Ya, saya nggak tahu nih, mungkin ada beberapa dari kita. Ya, judul filmnya pernah dikisahkan The Pursuit of Happiness. Dan ini pernah kita tonton di tempat ini Bapak Ibu. Betul? Kita pernah nonton rame-rame The Pursuit of Happiness. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, di dunia modern Tuhan nggak pernah berjanji langit selalu biru, itu betul. Elon Musk Bapak Ibu. Elon Musk adalah orang terkaya di dunia. Tetapi Elon Musk hampir kehilangan segalanya. Di tahun 2008, SpaceX dan Tesla hampir saja bangkrut Bapak Ibu. Elon nggak bisa ya. Elon Musk bisa tampilkan di sana, ya. Dia hampir saja dia bangkrut Bapak Ibu ya. Dan dia peluncuran sebelum terakhir kali ia menggabungkan uang pribadinya untuk peluncuran roket yang terakhir. Dan dari sanalah lahir kebangkitan besar. Sehingga Elon Musk dari yang mau bangkrut sekarang menjadi orang terkaya di dunia dengan kekayaan 7.700 triliun Bapak Ibu. Kalau tadi adalah kisah nyata orang-orang hebat ya, Elon Musk, Chris Gardner, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang baru-baru ini terjadi dan kisah itu mirip-mirip lah dengan kisah kita ya. Saya Bapak Ibu saudara sekalian di akhir bulan kemarin Oktober, teman saya lama atau langganan saya lama ya, bahkan sebelum saya berusaha,
dia telah menutup usaha konveksinya yang telah digeluti selama 27 tahun. Dia menutup. Orangnya sangat menginspirasi. Orangnya sangat luar biasa menurut saya. Ya, sederhana tetapi sangat menginspirasi. Dia pernah memberikan ide kepada saya di masa pandemi. Saya masih ingat kata-katanya, Pak Roy, bikin kain polimikro. Kain ini dibuat piyama karena banyak waktu pandemi banyak orang di rumah, dia suruh bikin piyama. Ya, kainnya dari lebar kain spray 240. Saya belum pernah membuat kalau tidak pandemi. Dan kain itu lagi laku di pasaran. Betul. Selama saya bisnis tekstil, saya mendapat uang kontan DP dari kain itu. Tetapi di akhir Oktober, dia menjual semua mesinnya. Bulan kemarin. Ketika saya tanya, mengapa kamu menutup usahamu? Dia berkata demikian, Pak Roy, saya sudah bertahan selama 4 tahun. Orderan makin kecil karena langganan-langganan juga makin kecil. Untung pun susah sekarang Pak Roy. Pembayaran lama, takut aku kena macet. Ya, karena dia juga bukan pemodal yang besar, tetapi orangnya luar biasa. Dan Pak Roy juga saya melihat orang saya ada yang terkena kanker, orang saya ada yang sakit. Dari kesemuanya itu Bapak Ibu alasan itu pembayaran lama, harga hancur. Bahkan tahun ini pun dia untuk untung pun susah. Akhirnya dia menutup usahanya. 4 tahun dia gelutin. Dan dia bikin di TikTok, bikin online shop segala macam dia udah jalanin Bapak Ibu. Padahal usaha konveksi ini telah menjadi denyut nadi hidup keluarganya selama 27 tahun. Lalu pandemi datang, memporak-porandakan semuanya. Order menurun jauh. Pabrik-pabrik besar tutup, toko-toko kecil tumbang. Dan meski situasi sudah pulih, tidak ada pandemi lagi. Tetapi dunia tekstil tidak pernah kembali sepenuhnya seperti dulu. Barang-barang import ilegal difasilitasi oleh pejabat-pejabat bea cukai. Dan kain-kain thrifting masuk seperti air bah menerjang industri tekstil. Sampai ke tempatnya Pak Edi. Bas! Itu pemain tekstil juga. Ya. Sampai ke sana Bapak. Dan itu ironis Bapak Ibu. Kita suruh bertahan dan berjuang sendiri. Bapak Ibu, hal ini membuat banyak pengusaha senior menyerah. Menutup bukunya. Habis. Capek. Untuk berjuang. Mungkin yang ada malah bisa berkurang. Tetapi Bapak Ibu, dengar baik-baik. Tidak semuanya memilih jalan itu. Pelanggan saya yang sudah berumur 55 tahun. Mengambil satu keputusan yang berani dan tidak terpikirkan. Ia menutup usaha konveksi yang telah 27 tahun dibangun dan sudah menjadi bagian hidupnya untuk membuka usaha baru. Yaitu biji plastik bekas atau daur ulang. Seperti ini Bapak Ibu, saya sudah ke tempat dia. Usaha baru ini bahkan baru berjalan 4 bulan. Dan itu tahu dari sopirnya. Dia pelajari cara kerjanya dan pemain-pemainnya. Dia ngomong sama saya, pelajarin semuanya. Pemainnya dan cara kerjanya. Bapak Ibu saudara sekalian, intinya usaha ini karena beli cash, jual cash. Dan 4 bulan bukan waktu yang cukup untuk merasa aman. Masih sering bingung, takut salah langkah, belajar untuk jatuh bangun, di mana ada hari yang terasa berat, di mana ada hari di mana orderan nggak masuk, di mana ada hari stok penuh dan biji plastik penuh di gudang, ada hari-harinya demikian Bapak Ibu. Dan semuanya itu tentunya menimbulkan rasa cemas dan takut. Namun justru disitulah letak pantang menyerahnya. Pantang menyerah bukan berarti semua hari akan terasa mudah. Pantang menyerah ketika kita berani melangkah. Meskipun hati berdebar ketika membuka usaha baru. Pantang menyerah berarti berani menutup usaha konveksi yang telah 27 tahun berjalan untuk mengganti dengan usaha yang baru.
itu bukan kegagalan, Bapak. Itu mencari peluang baru. Sekalipun belum berhasil, tetapi semangatnya. Itu bukan kegagalan, tapi itu satu keberanian yang tidak semua orang punya. Saat orang lain bilang, kenapa usaha konveksinya ditutup? Jawabannya sederhana, yang penting keluargaku tetap makan. Usaha boleh berganti, tetapi cara berjuangnya tetap sama. Tetap semangat, tetap bekerja keras. Dan tidak pensiun. 55 tahun. Dia berani untuk memulai. Itulah inti dari pantang menyerah. Bukan mempertahankan yang lama sampai hancur. Tetapi berani melepaskan yang lama demi membuka pintu usaha yang baru. 4 bulan mungkin terasa singkat. 4 bulan mungkin terasa berat. Dan 4 bulan ini adalah awal. Dan setiap awal tampaknya kecil. Tetapi siapa tahu tahun depan akan menjadi besar. Hari ini dia meraba-raba usahanya. Tapi siapa tahu tahun depan usaha ini lebih bagus daripada konveksinya. Enggak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sikap pantang menyerahnya luar biasa. Bapak Ibu, karena orang yang berani berubah adalah orang yang tidak pernah benar-benar kalah. Hari ini Bapak Ibu saya nggak tahu masalah, kesulitan, penderitaan, apa problem atau apapun juga yang Bapak Ibu alami. Tetapi saya ingatkan, ketika kita menghadapi apapun juga, jangan pernah menyerah. Ya, tolong tampilkan slide selanjutnya. Dunia Bapak Ibu mungkin memberimu 1000 alasan untuk menyerah. Tetapi cukup kita temukan satu alasan untuk bertahan. Ketika kita menemukan alasan untuk bertahan, selama Tuhan masih memegang hidup kita, kita akan mampu menghadapi setiap badai yang akan meruntuhkanmu. Dan kita akan menjadi pribadi yang tidak akan pernah terkalahkan. Saya minta Bapak Ibu baca ya, nanti diganti ya. Ini diganti namamu ya. Saya mau Bapak Ibu yang memegang hidup Oki itu ya misalkan ya. Dan tidak ada lagi yang mampu meruntuhkan Oki. Dan kamu tidak akan, dan Oki tidak akan terkalahkan. Oke? 3 ya. Saya ingin dengarnya kayak sarang tawon. Oke? Semua sebut ya. Ya, jadi semua ngomong, kita baca sama-sama. Karena kita deklarasikan dengan iman kita. Ya, kita deklarasikan dengan iman kita. Oke? 3, 2, 1. Dunia mungkin memberimu 1000 alasan, saya panggil pemain musik. Tetapi temukan cukup satu alasan untuk bertahan. Sebab selama ada Tuhan yang memegang hidup Roy, tidak ada badai yang mampu meruntuhkan Roy. Dan Roy tidak akan pernah terkalahkan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, sebab Tuhan berjanji di dalam Yesaya 40 ayat 31, ayat yang pertama kali kita baca. Ya, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Sekalipun badainya silih berganti, tetapi selama kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Dan kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Karena Tuhan berterbang tinggi bersama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya panggil penyanyi. Ya. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup
sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya nggak tahu apa yang menjadi masalahmu hari-hari ini. Mungkin keluargamu, mungkin juga keuanganmu, mungkin juga pekerjaanmu, mungkin juga bisnismu, atau bahkan mungkin kesehatanmu. Tetapi pastikan satu hal, janganlah pernah engkau menyerah. Dan janganlah engkau berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang di luar kemampuanmu. Karena kita masih punya Tuhan. Serahkanlah segala kesulitanmu, yang betul-betul sulit yang di luar kemampuanmu, serahkanlah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan aku gak sanggup Tuhan. Tuhan aku gak sanggup Tuhan. Tuhan aku berserah Tuhan. Tetapi aku gak menyerah Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pencerahan, Tuhan memberikan pewahyuan kepadamu, dan Tuhan meneguhkan dan menguatkan hatimu. Karena itu semuanya di luar kendaliku. Dan saat-saat engkau menghadapi situasi yang sedang tidak baik-baik saja, apakah engkau sudah berdoa untuk minta pertolongan Tuhan? Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan tolong aku. Ataukah engkau mengandalkan kekuatan sendiri? Engkau merasa engkau masih hebat. Aku masih bisa. Masih mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi hari ini, kemampuanmu terbatas. Ketika engkau berusaha dengan kekuatan sendiri, Tuhan hanya menunggu. Menunggu sampai engkau berserah. Sampai engkau berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan percayalah, semua badai pasti berlalu. Ketika engkau menghadapi kesulitan-kesulitan hari ini, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kesehatan, percayalah, tunggu waktunya Tuhan akan memulihkan segalanya. Karena Tuhan yang berjanji, janjinya begitu banyak di dalam kitab suci. Untuk kita percayai. Letak masalahnya kita harus tadi seperti lagu ini berkata, sampai jiwaku benar-benar percaya. Sampai jiwaku benar-benar berserah kepada Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Terima kasih. Kuatkan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus berserah dan pantang menyerah di dalam menghadapi setiap kesulitan dalam hidup ini. Amin. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah Tuhan, ku kan berserah. Kami percaya kami tak pernah sendiri. Amin. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam sekali lagi kata, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi sampai jiwa kami percaya, sampai hati kami mendengar Tuhan. Amin. Lagu pengharapan, ku
Ku kan menyembahmu bahkan di dalam apiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami, memberikan kami pengharapan ya Bapa. Jangan pernah menyerah menghadapi tantangan, jangan pernah menyerah menghadapi masalah yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami ya Bapa. Karena kami percaya Engkau selalu menopang kami dan memberikan kami kemenangan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu Koro yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Engkau pakai lebih lagi, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan dan dalam usaha pekerjaan. Engkau berkati lebih lagi, berkati keluarganya ya Bapa. Sehingga Koro dimanapun berada boleh menjadi saksi-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh diberkati pagi siang hari ini. Dan semuanya hanya untuk Engkau saja kami kembalikan segala hormat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk, kita akan lihat breaking news. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Tidak, ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir.
Tuhan, terima kasih buat tim multimedia yang sudah menyampaikan informasi untuk kita semua pada pagi hari ini. Ya, kita semua diberkati pada pagi menjelang siang hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Penekanan yang pertama yang saya perlu tekankan yaitu pada tanggal hari ini 23 November jam setengah 4 sore akan ada ibadah RPBI yang akan dilayani oleh Brother Evan Sebastian dengan tema Never Give Up. Ya. Lalu selanjutnya minggu depan pada tanggal 30 November sama jam setengah 4 sore akan dilayani oleh Kak Bobby Febian dengan tema khotbah When God Calls. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putri remaja bisa diajak untuk hadir untuk ibadah RPBI jam setengah 4 sore hari Minggu di tempat ini. Lalu selanjutnya akan ada ibadah perayaan Natal GBI Citra Garden 2. Untuk Minggu tanggal 7 Desember jam setengah 5 sore akan ada ibadah Natal RPBI Youth Community Service dengan tema A Joy That Change Everything, ya, dengan pembicara Pastor Christopher Tapiheru. Ya. Lalu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Desember ibadah umum akan merayakan Natal jam 8 dan jam 11 siang. Ya, jadi dengan tema Joy to the World yang akan dilayani dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Markus Sudarji. Lalu pada hari Sabtunya tanggal 20 Desember jam setengah 4 sore. Ya, jadi akan ada Natal Anak Battle Indonesia dengan tema Joy juga, yaitu Jesus on You, yang akan dilayani oleh Kak Liliana dari tim Domba Kecil. Ya, jadi mari dicatat perayaan Natal yang akan berlangsung pada bulan depan, ya, perayaan Natal RPBI umum dan juga ABI yang dimana kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Itu saja yang saya perlu tekankan. Mari kita akan siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan, ada juga amplop persembahan Natal yang Bapak Ibu bisa sampaikan juga, atau Bapak Ibu bisa scan QR yang di depan kursi bangku Bapak Ibu. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kami kembalikan syukur kami terus hanya bagi-Mu ya Bapa, ya Tuhan kami, Allah kami. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pada pagi menjelang siang ini, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Kami boleh menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Dan apabila sebentar kami akan bawa persembahan kami Tuhan, kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu ya Bapa. Dan semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Bagi Bapak Ibu sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Lagu pengharapan, yes, haleluya. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam. Sekali lagi mari saya persilakan Bapak Gembala untuk kita di dalam doa. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku. Ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam hatiku, bahkan di dalam hatiku.
mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Seraya kami menadahkan tangan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah dari rangkaian seluruh ibadah pada saat siang hari ini Tuhan akan menyempurnakan dan akan terus menurunkan berkat yang sempurna yang turun dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.